Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurmalah Hasibuan SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMA Negeri 2 Padang Sidempuan. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 dalam materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang saya gunakan kali ini adalah model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu ketika mempelajari modul 1.1, saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 sebagai nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai amau, yang bertugas menuntun murid serta berhamba pada anak. Kemudian menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Dan momen yang paling menantang bagi saya yaitu ketika melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian ketika mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi, di mana kami hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Kemudian, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa di modul 1.1 kita memahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan itu harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai kodrat alam dan zaman. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentunya berpihak kepada murid. Dan kaitannya dengan modul 1.2 adalah guru perannya di sini sebagai pemimpin pembelajaran. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti berada di tengah padang pasir yang mencoba untuk mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Pembelajaran yang saya dapatkan sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Kemudian, saya juga tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan, dan saya juga tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian juga mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan yang saya lakukan adalah yang pertama berpihak pada murid, di mana di dalam pembelajaran saya bersikap sebagai seorang among atau seorang penuntun. Saya hanya memfasilitasi pembelajaran, sementara pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Kemudian, saya juga harus menjadi lebih inovatif. Saya harus menciptakan hal-hal baru, pembelajaran yang baru, metode yang baru, bagaimana supaya pembelajaran itu bisa lebih menarik bagi siswa. Dan saya juga harus memberanikan diri untuk berkarya, menemukan hal-hal baru yang tentunya nanti akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan kemudian, saya juga harus menjadi seseorang yang reflektif. Saya harus berpikiran terbuka dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan, bagaimana dampaknya terhadap siswa saya, kemudian apa yang harus saya lakukan berikutnya supaya
bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada siswa saya. Dan kemudian saya juga harus mandiri. Artinya di sini saya berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri untuk perbaikan-perbaikan, mengupgrade ilmu yang saya miliki supaya saya bisa menjadi orang yang lebih berilmu dan sehingga pembelajaran yang saya lakukan nanti bisa menjadi lebih menarik bagi siswa saya. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan dimulai dari sekarang adalah saya juga harus bersikap kolaboratif. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya harus bekerja sama dalam komunitas praktisi. Karena dengan kolaborasi itu, maka diharapkan pendidikan akan menjadi lebih baik. Selain itu, saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Terima kasih atas perhatiannya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.